Kita ingat nakama, para Shinju makhluk hasil eksperimen kekuatan Otsutsuki dan manusia itu mulai memperlihatkan kehadiran mereka bukan hanya sebagai monster pohon ya, tapi entitas cerdas menyusun strategi sendiri kemenangan kecil di arena saat Kawaki dan Boruto berhasil memukul mundur Jura. Kawaki akhirnya justru itu adalah awal dari fase baru. Tapi sebagai entitas cerdas yang menyusun strategi sendiri, kemenangan kecil di arena saat Kawaki dan Boruto berhasil memukul mundur Jura itu bukanlah akhir loh. Justru itu adalah awal dari fase baru yang lebih berbahaya lagi. Dengan pertahanan Konoha yang terbuka karena kepergian hampir seluruh petarung kelas Ace-nya mereka itu, para musuh adalah kesempatan langka untuk menyerang jantung pertahanan Shinobi pula kan. Nah, segala sesuatunya yang menarik sekarang ini. Di tengah situasi genting ini, Himawari yang selama ini dianggap terlalu mudah untuk menjadi pemain utama mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kekuatan besar dalam dirinya. Kurama, rubah tersebut yang legendaris tidak lagi hanya bagian dari masa lalu. Ia telah kembali dan kini bersemayam dalam Putri Naruto yang bersahaja, namun potensinya itu mengarah kepada peperangan lagi. Sementara Mamushi, salah satu Shinju dengan kecerdasan taktik dan ambisi besar itu memutuskan untuk menyelinap masuk ke desa tanpa perang terbuka. Tujuannya jelas, itu adalah beberapa orang, Eida salah satunya, dan bisa aja kan mungkin Himawari dia juga mengincarnya. Ia ingin menyerap kekuatan Kurama atau kekuatan dari Eida sendiri. Sama-sama Demon sendiri mengenal Eida dan Demon mengenal Himawari kan. Nah, itu bakalan menjadi adegan menarik ke depannya. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya cuy. Nah, di tengah hiruk pikuk dinasti Shinobi yang tak pernah tenang itu, baru telah dimulai. Pertempuran dahsyat yang melibatkan kawanan Shinju dan para pewaris kekuatan lama mencapai klimaksnya. Sebuah kekuatan yang telah lama terpendam dalam tubuh Kawaki akhirnya terbangun. Dia kembali lebih kuat, lebih percaya diri, dan siap mengubah jalannya sejarah pula kan. Kekuatan besar selalu datang dengan konsekuensi besar pula. Ada pertanyaan besar di benak semua orang, apakah Kawaki setelah bangkit sepenuhnya akan tetap berpegang pada perjanjiannya dengan Boruto, ataukah rasa percaya dirinya akan menjerumuskannya ke jalan pengkhianatan? Meski kesetiaannya itu diuji, saat ini aliansi tetap terjaga nih, karena ngelawan Jura dan para Shinju bukanlah main-main. Jura sendiri bukan sekedar ancaman biasa, dia adalah sosok dengan kekuatan luar biasa pula. Pola pikir berkembang dari waktu ke waktu, seperti kemampuannya yang terus saja berevolusi kan. Setiap emosi manusia yang diserapnya, Jura akan selalu belajar. Ia menghadapi Boruto terlihat jelas ya bahwa ia masih memiliki banyak celah. Belum lagi kehadiran Kawaki medan tempur seolah-olah mengubah seluruh dinamika dari pertempurannya. Nah, sisi lain bayangan soal lain muncul, yakni Quote sendiri. Meski telah lama tak menunjukkan taringnya, banyak yang menduga dia akan segera bergerak loh. Jika Jura mulai kehilangan kendali atau kekuatan melemah, bukan tak mungkin Quote memanfaatkan momen itu untuk mengambil alih. Sebagian lainnya ingin melihat Jura tumbuh lebih jauh dengan ancaman mandiri sebelum tunduk pada kehendak Quote. Muncul pertanyaan yang tak kalah menarik cuy. Apakah pertarungan antara Hidari dan Sarada akan melibatkan Sakura? Jelas ya, Hidari entitas yang tampaknya mewarisi sesuatu dari Sasuke, berpotensi menjadi lawan emosional dan kuat bagi Sarada sendiri. Bayangkan aja jika Sakura ikut campur pertarungan antara ayah, ibu, dan anak ini, bisa menjadi adegan paling menyentuh dan mengerikan sekaligus di fase 2 Blue Forte kan. Ingat ya nakama, dari semua Shinju hanya Hidari yang mampu menciptakan goresan ruang waktu secara mandiri melalui Rinnegan-nya. Apakah itu berarti setiap Shinju punya kekuatan uniknya? Rasa penasaran semakin besar loh. Apakah mengingat pentingnya teknik tersebut dalam pertarungan strategis? Nah, di sisi lainnya, Moegi yang telah dijadikan korban oleh teknik tersebut bisa diselamatkan. Bagaimana bisa mereka ngebawa tubuhnya yang dipenuhi dengan duri tonsol ke Konoha itu sendiri? Untungnya Delta dan beberapa shinobi lain memiliki kecepatan tempur udara yang cukup kuat untuk ngebawa tubuh Moegi dalam waktu singkat. Itu akan menghindari kerusakan fatal jika terjadi kan. Bisa aja kan situasinya seperti itu. Karena sekarang ini ya, situasi di Konoha sendiri itu cukup genting.
Dengan mayoritas petarung utama kini berada di area luaran desa, kemungkinan serangan dari Mamushi itu sangatlah tinggi. Jika ia memilih saat ini untuk menyerang, pertarungan antara Mamushi dan Demon bisa menjadi kenyataan pula. Demon yang selama ini dianggap nyaris tak terkalahkan karena kemampuannya merefleksikan serangan akan mendapatkan lawan sepadan loh. Menariknya, Mamushi bisa melihat langsung ke Eida, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Apakah ia memiliki kekuatan unik yang bahkan mampu menandingi kekuatan ilahi seperti milik Daemon? Muncul teori pula bahwa Mamushi bisa meniru atau bahkan mengakses teknik seperti itu, menciptakan potensi duel legendaris yang belum pernah terjadi kan. Sementara itu cuy, Inojin terlihat berada di markas Orochimaru. Luka di wajahnya menunjukkan bahwa dia mungkin telah bertaruh. Apakah dia akan menjadi kunci untuk mengungkapkan rahasia baru, ataukah dia beroja terpimpin dari pengaruh dari omnipoten Zaida karena nyaris mati itu pula? Jika benar, maka Inojin bisa jadi saksi penting dalam membuka kesadaran para shinobi lainnya. Spekulasi demi spekulasi jelas bermunculan ya, termasuk kemungkinan dari perlahan mungkin mulai menyadari ikatan emosionalnya dengan Sarada. Jika cinta bisa menyentuh hati dingin Matsuri, bukan tidak mungkin hubungan antara darah Sarada dan Hidari sebagai cerminan Sasuke itu memicu konflik batin yang lebih dalam lagi. Bahkan ya, banyak yang menduga Hidari bisa mengorbankan diri demi menyelamatkan Sarada pula kan. Nah, kembali kepada Jura. Dalam beberapa penglihatan masa depan Koji, terlihat bahwa Jura mundur ke tempat asalnya. Apakah ini berarti ia dikalahkan oleh duet Kawaki dan Boruto sendiri, atau ia hanya mundur untuk menyusun strategi ulang? Ada kemungkinan besar ya bahwa kehadiran Momoshiki entah dalam tubuh Boruto atau secara terpisah menjadi alasan utama Jura merasa terancam. Nah, situasinya kian sulit lagi. Karena ingat ya nakama, dalam penglihatan Koji juga terlihat jalur takdir mulai bercabang drastis. Boruto telah melakukan hal yang tak terduga. Dia membocorkan informasi penting pada Kawaki tanpa sepengetahuan Koji. Langkah ini meski membahayakan segalanya, justru bisa menjadi kunci mengubah masa depan gelap yang selama ini Koji lihat. Pengkhianatan terhadap prediksi tidak datang tanpa konsekuensi kan? Mungkin nyawa yang seharusnya dikorbankan kini terselamatkan. Itu akan ngebawa harga yang mahal pula. Reaksi Koji terhadap tindakan Boruto kemungkinan besar akan dipenuhi amarah. Namun ketergantungan pada pemuda itu menjadi penghalang baginya untuk bertindak secara gegabah. Karena sekarang ini satu pertanyaan terakhir yang mencuat adalah seputar tingkat kekuatan sekarang. Dengan kekuatan karma penuh Kawaki, Manggigyo Sarada dan kekuatan base dari Boruto ini, siapa yang sebenarnya berada di puncak tuh? Kawaki mungkin lebih unggul dari Boruto dalam mode biasanya, namun Boruto memiliki Hiraisin dan potensi Momoshiki yang belum keluar sepenuhnya kan, apalagi dari kemampuan Jogan dan hubungannya dengan Shibai. Sarada di sisi lain masih belum sepenuhnya menguasai Manggegyo. Bila ia bisa mendapatkan Eternal Manggegyo dan juga Susanoo, mengendalikan kekuatan keduanya, itu bisa menyusul pula loh. Untuk saat ini peringkat kekuatan tampaknya menempatkan Kawaki di puncak dengan limiter tanpa batasan tersebut. Lalu ada Himawari yang belum setara, potensinya memang sangat besar. Dikatakan ikatannya dengan Kurama melampaui Naruto kan. Bila ini berhasil mengakses versi aman dari mode Baryon, kemungkinan ia menyusul trio utama yang bisa sejajar pastinya. Sekarang ini keadaan jadi makin seru-serunya lagi nih ya. Orang-orang dari tokoh-tokoh besar berada di area luar yang ada di tempat pusat-pusat pertempuran. Mamushi Shinji yang dikenal paling licik dan oportunis itu tidak hanya punya kekuatan mentaya sekuat Jura pula, namun kemampuannya dalam menyerang secara taktis pula dan sudah ditujukan ketika pertama kali menyerang oleh Boruto sendiri kan. Bisa aja loh, selain untuk menyerang dari Eida sendiri itu, Mamushi itu juga menargetkan Himawari. Kenapa? Ya bisa aja kan ini atas perintah dari Jura itu sendiri. Mamushi itu memang menjadi tokoh plot twist pada nantinya dari kubu Egoju sepertinya. Di sisi lain, keberadaan dari markas Orochimaru itu akan membuat tanda tanya tersendiri nakama. Sosok sang Sannin yang selalu dinanti-nantikan kemunculannya di fase 2 Blue Vortex, sepertinya kalau berurusan dengan Senge, ya itu sudah sangat tepat jika Orochimaru lah yang akan datang. Pertarungan antara Orochimaru dan juga Amado sendiri dalam hal Sen itu banyak yang memperdebatkan siapa yang paling unggul kan. Tapi percaya deh, sang Sannin itu pengalamannya itu sudah banyak banget sebagai seorang anggota
senjata legendaris dari Jiraiya dan juga Tsunade kan. Apalagi dia itu benar-benar kenyang akan pertempuran di masa lalu sejak perang dunia kedua, ketiga, keempat, dan sekarang ini menuju pertempuran lawan Shinju pula. Nah, dia sepertinya sudah mengetahui keberadaan Boruto dan juga Kashin Koji sejak awal yang berada di markas-markasnya yang ada di Sunagakure sana. Nah, keadaan ke depan bakalan lebih menarik lagi kan. Nah, jelas ya, keadaan sekarang ini menjadi tak menentu. Apalagi setelah kita kemarin juga ngebahas tentang Mitsuki yang sepertinya menjadi titik balik tentang Tra Orochimaru yang bisa aja muncul di fase 2 Blue Vortex ini dan memainkan peran besarnya lagi dari sang ayah Orochimaru atau bahkan sang kakak Log sendiri. Keadaan di chapter-chapter mendatang bakalan lebih seru lagi. Kalian sepakat apa bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang kisah Boruto 2 Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again. Oh